puji Tuhan ya Kak, hari ini kita bertemu kembali sama-sama mau sekolah minggu dengan adik-adik di rumah. Nah Kak Jenny bagaimana kabarnya hari ini Kak? Baik Karya gimana? Wah Kak Sonia juga kabarnya luar biasa. Nah Kak Maria bagaimana kabarnya hari ini Kak? Luar biasa Kak. Kanina? Puji Tuhan luar biasa dong Kak. Wah adik-adik di rumah bagaimana kabarnya hari ini? Sudah pastinya luar biasa juga dong Kak. Iya puji Tuhan ya Kak, kabar kita semuanya luar biasa baik dan pastinya semuanya bersukacita. Nah Kak Jenny hari ini ada yang spesial loh Kak. Apa itu Kak Sonia? Karena hari ini kita mau sama-sama sekolah minggu sambil memperingati Hari Doa Alkitab. Biar lebih semangat lagi sekolah minggu kita nih Kak Sonia, kita angkat 2 pujian yaitu Halo apa kabarmu dan Mari kita bersukaria. Musik. panas nih Kak. Iya nih Kak. Nah sekarang kita mau sama-sama berdoa untuk memulai sekolah minggu ini. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu kepada kami, sehingga kiranya Tuhan pada saat ini kami boleh sama-sama dipersiapkan untuk sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh memimpin sekolah minggu ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap untuk sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah Kak Jenny, Kak Maria, dan Kak Nina, biar kita makin semangat lagi untuk memimpin adik-adik di rumah bersekolah minggu, yuk kita angkat pujian kembali yang berjudul Duduk Senang, Berjalan Senang. Musik. Siap-siap ya, pakai gerakan. Duduk senang, berjalan senang, mana-mana senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Jongkok senang.
firman kita hari ini adik-adik akan diceritakan oleh Ibu. Bunda Kartini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman dari Bunda, kita angkat pujian Alkitab Buku Terindah. Musik. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita ulang sekali lagi ya. Kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya Tuhan, Karya Tuhan Yesus yang mulia. sekali lagi. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Nah, Bunda berharap semua adik-adik baik-baik ya, sehat, tidak ada yang sakit. Puji Tuhan, hari Minggu ini kita ketemu lagi dan kita saat ini akan mendengar firman Tuhan. Ya. Siapa di sini yang senang dengar firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Wow, banyak sekali ya. Terima kasih adik-adik ya yang sudah dan senang mendengar firman Tuhan. Nah, pagi ini sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa mohon pimpinan pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan sudah memimpin kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan bisa bersama-sama hadir dalam sekolah minggu ini. Dan saat ini sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui cerita Alkitab ini. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, adik-adik ya. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Nah, Bunda ambil firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel. Ya, buka Alkitabnya. Bagi yang kecil yang belum bisa baca Alkitab, ya bisa bantu sama kakak ya, atau sama mamah papah. Kalau ada kakaknya nggak ada, sama mamah papahnya bisa baca ya. Firman yang akan menjadi bahan cerita kita hari ini. 1 Samuel pasal 17. Tapi Bunda tidak membaca semuanya ya. Bunda hanya membaca dari ayat yang 40 sampai 50 saja ya. Nah, nanti tugas adik-adik membacanya dari ayat 1. Dari ayat 1 ya hingga ayat yang ke-58. Jadi selesai
pasal 17 itu. Ayat 17 pasal 17-nya ya. 1 Samuel pasal 17 nanti dibaca di rumah setelah Bunda ini cerita nanti ya. Akan Bunda baca cerita yang akan kita menjadi bahan kita hari ini. Dengan judul Perkelahian Daud dengan Goliat. Nah, ayat yang 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena masih muda dan kemerah-merahan dan elok parasnya. Dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku ini? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Demi nama para allahnya orang Filistin, ia mengutuki Daud." Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Ayat yang ke-45, Dade. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang," kata Daud ya. "Hari ini juga," kata Daud, "Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar." Ya. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Itu kata Daud, adik. Kemudian Daud katakan lagi, supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju dan menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya dan diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Lalu Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Nah, ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Nah, sampai di situ Bunda baca ya. Nah, adik-adik, tadi saya katakan bahwa cerita ini mengenai cerita seorang Goliat yang gagah perkasa dikalahkan oleh Daud. Nah, siapa Daud ini, adik-adik? Daud ini adalah anak seorang yang bernama Isai. Nah, ayahnya Daud ini namanya Isai ya. Isai ini mempunyai anak laki-laki 8 orang. Dan si Daud ini anak bungsu ya, anak bungsu. Tapi dia
walaupun dia kecil, dia sangat kuat. Dia seorang yang gagah perkasa. Karena dia sejak dari kecil dilatih untuk mengembalakan kambing domba ayahnya di padang ya. Nah, kalau ada binatang yang mau mencelakakan gembalaannya, maka ia melawan ya. Ia merobek-robek atau mencabik-cabik binatang itu dengan kekuatannya ya. Dan Daud ini orangnya tampan ya. Mukanya kemerah-merahan, dia ganteng ya Adik-adik ya. Kalau sekarang itu orangnya ganteng. Nah, rupanya orang Israel pada saat itu sedang berhadap-hadapan dengan musuhnya. Musuh orang Israel itu adalah orang Filistin. Orang Filistin itu mempunyai seorang pemimpin pasukan yang gagah perkasa, namanya Goliat. Orangnya tinggi besar, adik-adik. Ya, kayak raksasa tingginya ya. Bayangkan 6 hasta lebih tingginya. Kalau pakai meter, hasta itu kurang lebih setengah meter ya. Kira-kira 3 meter lebih tingginya. Wih, tinggi sekali adik-adik. Ya, ditambah lagi dia punya perisai untuk menutup badannya supaya tidak kena parang dengan karena dipakai perisai yang menutupi badannya. Perisai itu begitu berat, tapi karena dia orangnya besar, dia bisa aja berjalan ya. Nah, orang Israel pada waktu itu berhadapan-hadapan dengan tentara Filistin itu. Si orang Filistinnya sebelah depan sana, sebelah kiri, orang Israel sebelah kanan ya. Nah, tiap pagi si panglima orang Filistin Goliat ini menantang orang Israel itu. Siapa dari kalian, kita satu-satu lawan satu-satu katanya. Siapa yang kalah maka ia harus takluk kepada kami. Ya, lama sekali, hampir 40 hari mereka berhadapan-hadapan, tidak ada satupun dari tentara Israel itu yang berani. Mereka takut melihat Goliat yang besar ini. Nah, pada waktu itu Daud itu masih di Efrata, karena Daud ini berasal dari Bethlehem Efrata, orang Yehuda ya. Dia pada waktu itu masih kecil, jadi tidak bisa ikut berperang karena masih kecil. Jadi kakak-kakaknya, ada 3 orang kakaknya yang ikut di pasukan Raja Saul pada waktu itu. Ya, ada yang Abinadab namanya, ada yang Eliab, ya, Siama. Mereka yang tua-tua ini ikut berperang karena diwajibkan untuk berperang. Sedangkan Daud pada waktu dia kecil tidak bisa ikut. Nah, ayahnya si Isai ini begitu khawatir melihat anak-anaknya yang 3 itu. Dia kemudian kasih perintah kepada Daud. Daud katanya, coba kamu berangkat ke Yerusalem sana, lihat bagaimana kakak-kakakmu itu. Apakah mereka itu sehat-sehat, apakah mereka itu dalam keadaan baik. Ya, kemudian bawalah bekal sedikit untuk mereka di sana, siapa tahu mereka kekurangan makanan gitu ya. Wah, Daud senang. Kemudian Daud meninggalkan segala ternaknya, kambing dombanya kepada gembala-gembala yang lain. Maka berangkatlah Daud ke Yerusalem untuk melihat tentara Israel ini. Karena kakaknya ada di situ. Nah, ketika sampai, singkat ceritanya, Daud sampai ke tempat kakaknya yang tadi berperang tadi ya. Nah, dia melihat kakaknya dalam keadaan baik-baik. Wah, syukur puji Tuhan katanya, kakak-kakak saya semua baik-baik. Nah, kebetulan pada waktu itu ketika Daud bertemu dengan kakaknya, melihat kondisi keadaan kakaknya, datanglah panglima Goliat ini menantang orang Israel. Ayo katanya, siapa dari kalian yang berani? Ayo datang hadapi saya. Nah, siapa yang menang, kami akan takluk kepada kalian katanya. Tapi kalau kalian yang kalah, maka kami yang takluk kepada kalian, kata si Goliat ini. Ya, Goliat ini tinggi besar adik-adik. Ya, dia pakai nutup badannya ini pakai tembaga, pakai perisai ya, tembaga begitu luar biasa. Nah, tidak berani semua orang Israel, mereka lari. Daud melihat itu, Daud katakan, saya akan menghadapinya. Coba kasih tahu sama Raja Saul, saya akan menghadapi si Goliat ini. Orang heran melihat, anak siapa ini? Kemudian dikatakan, oh itu anak Bapak Isai namanya, dari Efrata, Bethlehem Efrata. Kemudian dilaporkan kepada Saul,
ada orang yang mau berani berperang melawan Goliat ini, namanya Daud. Jadi akhirnya singkat cerita Daud diizinkan oleh Raja Saul menghadap si Goliat ini, adik-adik. Ya. Jadi pada waktu itu dia menghadap Raja Saul, Saul kemudian memberikan pakaian dari seperti Raja Goliat tadi, kemudian dipasanglah di badan Daud. Tetapi ketika Daud berjalan dia tidak enak rasanya, karena dia tidak biasa pakai perisai seperti itu. Kemudian perisainya itu dilepaskannya. Tidak usah katanya, saya tidak pakai perisai. Saya hanya membawa tongkat gembala saya. Karena saya sudah biasa katanya. Kalau ada serigala, ada apa yang menghajar musuh atau domba ayah saya akan hajar dengan tongkat ini, kata Daud. Ya, kemudian singkat cerita Daud berangkatlah dia menghadap tentara orang Filistin tadi. Dia membawa tongkatnya, kemudian dia membawa juga umban atau seperti ketapel itu, adik-adik. Tapi kalau ketapel itu pakai diketek kayak gini ya. Tapi kalau umban itu diputar dikasih batu dalamnya, kemudian diputar, kemudian dilempar kayak gitu ya. Itu yang dikatakan umban namanya. Dia bawa itu dari sungai, itu ada 5 biji, 5 batu yang licin. Dia bawa itu, dan ketika dia menghadap orang Filistin, dia diejek oleh tentara orang Filistin. Mereka katakan, untuk apa kamu yang kecil ini datang kepada kami? Apakah kami ini, katanya, ya, anjingkah kami ini, kata orang Filistin itu sambil mengejek si Daud ya. Anjingkah kami ini, maka engkau mendatangi kami dengan tongkat. Tapi Daud enggak takut ya. Malah dia berkata, kalian, kata, engkau mendatangi kami dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Tetapi aku ini, katanya dia sambil tepuk dada, aku ini datang dalam nama Tuhan. Nah, dia mengandalkan Tuhan, dia percaya Tuhan pasti menolong. Ya. Kemudian dia katakan, hari ini, katanya, Tuhan akan memberikan kepala kalian ini, kepala Goliat itu kepadaku. Kalian akan mati, katanya. Dan mayat-mayat kalian akan dimakan oleh burung-burung di udara. Wah, begitu berani si Daud ya, adik ya. Dia tidak takut. Nah, ketika tentara Filistin itu maju, malah Daud yang berlari mendekatinya ya. Nah, ketika sudah dekat, Daud itu mengambil batu yang ada di bawahnya tadi, adik-adik, dengan umbannya. Kan tentara Filistin itu semua badannya ditutupi pakai perisai tadi, hanya tinggal biji matanya saja di sininya aja, yang muka sini aja yang terbuka ya, deh ya. Nah, ketika itu Daud dengan dengan umbannya tadi, dia masukkan batu di situ, kemudian dia umban. Nah, kemudian ketika dilempar, langsung kena di bagian dahinya yang tidak tertutup itu, adik-adik, ya. Dan akhirnya batu tadi masuk nancap ke dalam pelipis si Goliat tadi, sehingga ambruklah, jatuhlah Goliat yang gagah perkasa tadi, yang orangnya besar seperti raksasa tadi. Dia jatuh, tertelungkup. Akhirnya Daud mendekati, dia ambil tombak atau pisau, pedang punya Goliat tadi yang besar tadi. Kemudian dengan pedang itu akhirnya Daud memotong kepala Raja Goliat ini, adik-adik, sehingga mati. Nah, ketika melihat bahwa orang yang mereka andalkan itu mati, semua tentara orang Filistin itu berlari. Ya, adik-adik ya. Dan juga ketika mereka melihat berlari, tentara Israel yang lainnya akhirnya mengejar tentara Filistin itu dan membunuh semua tentara Filistin. Banyak manusia bergelimpangan, mati semua. Akhirnya kalahlah pasukan tentara Filistin ini, ya. Walaupun Daud kecil, walaupun Daud itu tidak mempunyai senjata apa-apa, hanya bawa tongkat dan ketapel saja, tapi Tuhan memberkati Daud. Tuhan menolong Daud. Makanya Daud katakan, kami datang membawa nama Tuhan.
Sehingga akhirnya kalahlah pasukan tentara Filistin dan juga Goliat yang gagah perkasa itu adik-adik. Nah, kita lihat bahwa walaupun kita tidak punya apa-apa seperti Daud tadi, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak punya rasa takut karena dia tahu Tuhannya adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang menolong. Nah, bagaimana dengan kita? Siapa Tuhan kita yang akan nolong kita? Itu adalah Yesus, ya. Kalau dulu Daud itu percaya kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Yakub, tapi Allah yang kita percaya sekarang Allah yang disembah oleh Daud itu juga, yang sekarang menyatakan diri, memperkenalkan diri kepada kita di dalam Yesus Kristus, adik-adik. Oleh sebab itu, kita jangan takut menghadapi kehidupan dunia ini, ya. Kadang-kadang kita khawatir, takut, ya. Kita merasa khawatir, ya, dalam hidup ini. Tapi kita percaya kita punya Yesus yang setia. Yesus pasti akan menolong adik-adik semua, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus berkata, Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, artinya sampai kita mati nanti. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu, dalam keadaan apapun, kita berserah kepada Yesus. Berserah dengan apa adik-adik? Berdoa. Nah, kebetulan kita juga hari ini merayakan hari doa anak, ya. Nah, juga kita mau belajar bahwa doa itu penting. Doa itu adalah satu komunikasi kita dengan Tuhan kita. Jadi kalau ada apa-apa, kita minta dengan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah saya saat ini, mungkin saya lagi sakit Tuhan. Mama papa nggak ada di rumah. Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga. Nah, apabila kita misalnya di satu tempat, kita khawatir, siapa tahu kita dinakalin oleh anak-anak lainnya. Kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Jadi doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Di dalam berdoa kita juga bisa berterima kasih dengan Tuhan. Dengan apa yang kita punya, ya. Berterima kasih atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berterima kasih, mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus sudah menjaga saya. Kalau kita sudah bangun tidur pagi, ya, kita berterima kasih. Dan kita menyerahkan hidup kita kembali di dalam kuasa pemeliharaan Tuhan, ya. Nah, dari cerita itu bagaimana Daud diberikan kemenangan itu karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kemampuan kemenangan, bukan karena Daud. Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada Daud itu karena Daud percaya kepada Tuhan. Demikian juga dengan adik-adik, ya. Dengan kita semua, kita harus percaya kepada Tuhan kita dan selalu berdoa, menyerahkan hidup kita agar dipimpin, dilindungi oleh Tuhan. Nah, sampai cerita dari Bunda, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum mengakhirinya kita berdoa dulu, mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami dan anak-anak kami tentang hidup yang mengandalkan Tuhan. Tuhan sudah memberkati Daud dalam peperangannya melawan Goliat dan Daud diberikan kemenangan. Demikian juga kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan kepada kami untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa dosa, kuasa ketakutan, kuasa kekhawatiran dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami sebagaimana Tuhan sudah memberkati Daud. Tuhan, ajarkan anak-anak kami ini agar dari kecil mereka boleh senantiasa berhubungan dengan Tuhan melalui doa-doa yang akan mereka sampaikan kepada Tuhan. Walaupun dengan kata-kata yang sederhana, tapi Tuhan tidak melihat kata-kata yang mereka ucapkan, tapi Tuhan akan melihat hati mereka yang berbicara kepada Tuhan. Berkati pertumbuhan anak-anak sekolah minggu ini sejak kecil agar mereka lebih mengenal Engkau secara pribadi dan hidup dalam kasih Tuhan. Berkati juga kami guru sekolah minggu, berkati juga orang tua anak-anak kami ini agar dalam keluarga mereka ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dan kami akan menyerahkan hidup kami sepenuhnya
hanya dalam pimpinan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, itu tadi adalah cerita firman Tuhan dari Bunda Kartini. Terima kasih Bunda Kartini sudah membawa kita di dalam firman Tuhan dan doa syafaat tadi. Semoga firman Tuhan itu dapat bertumbuh dan berbuah di hati adik-adik dan Kita semua. Iya. Nah, untuk merespon firman Tuhan tadi, yuk kita angkat pujian kembali yang berjudul Anak Sekolah Minggu, Dengar-dengaran. Musik. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpul ke Majelis Jemaat GKE Palangka 1 atau dikumpul ke Rumah Kak Marta. Betul banget. Nah sambil persembahan kita kumpulkan, kita angkat satu pujian, aku ambil uangku. Musik. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan, dan ku berikan untuk Tuhan. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan, dan ku berikan untuk Tuhan. Sekali lagi. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan, dan ku berikan untuk Tuhan. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan, dan ku berikan untuk Tuhan. Yeay. Puji Tuhan ya Kak, tadi kita sudah sama-sama mengumpulkan persembahan. Sekarang mari kita berdoa untuk persembahan kita dan untuk menutup sekolah minggu kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul dalam sekolah minggu online kami. Tuhan, kiranya tadi kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Kau berkati persembahan ini agar berguna buat pelayanan-Mu. Tuhan, tidak terasa juga sekolah minggu online kami ini sudah hampir selesai Tuhan. Kiranya semua yang kami lakukan dalam sekolah minggu ini dapat berkenan dan dapat menjadi layak di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami akhiri dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, Kak Jenny, Kak Maria, dan Kak Nina
Gak kerasa ya Kak, ternyata sekolah minggu kita sudah mau selesai aja. Tapi adik-adik di rumah jangan bersedih karena minggu depan kita bertemu kembali sama-sama bersekolah minggu di Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Nah sekarang untuk mengakhiri sekolah minggu kita, yuk kita angkat pujian dengan semangat, dengan happy-happy yang berjudul Happy Ya Ya Ya. Musik! Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya ya ya. Ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Selesai sekolah minggu. Selesai sekolah minggu, tetap sukacita. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Selesai sekolah minggu, tetap sukacita. Bye bye, bye bye, Tuhan memberkati.